Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musalliyan ala rasulillah, amma ba'du. Dikabarkan dalam Detikcom Jatim, seorang pelajar di Pasuruan dilaporkan memperkosa anak di bawah umur. Korbannya berusia 15 tahun. Ya Allah, miris rasanya. Pelajar yang sebagai kaum terdidik seharusnya menjadi pihak yang memiliki norma etika. Namun hari ini kita disuguhkan beberapa fakta kekerasan justru terjadi di kalangan pendidikan. Lebih menyedihkan lagi adalah kasus pelecehan seksual pernah terjadi di kalangan pondok pesantren yang mencoreng institusi pembentuk akhlakul karimah dan calon ulama. Astagfirullah. Harus mau kita akui, kehidupan kita saat ini diatur oleh sistem sekuler liberal. Tak terkecuali kita yang berada di kota santri Pasuruan ini. Sekalipun terkenal sebagai kota yang banyak pondok pesantren dan santrinya, aturan agama masih sekedar mengatur masalah pribadi. Masih banyak juga remaja pacaran tanpa ada sanksi tegas bagi pelakunya. Sebab dalam pandangan sekuler liberal, segala tindakan boleh dilakukan selama tidak melanggar hak asasi manusia. Menurut pandangan ini, manusia harus diberikan kebebasan, tidak boleh dibatasi oleh faktor norma etika maupun agama. Masalah seksualitas dianggap sebagai masalah pribadi. Negara tidak boleh ikut campur, baik dengan mengatur atau dengan memberikan sanksi. Negara hanya boleh mengatur urusan publik. Makanya baru ketika terjadi kekerasan seksual, negara baru hadir, karena hal ini dianggap sebagai masalah publik. Sistem yang menjauhkan agama dari kehidupan ini menjadi penyebab biang kerok kemaksiatan, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual. Lantas bagaimana Islam menyelesaikan kekerasan seksual? Dalam konteks seksualitas, Islam tidak hanya mengharamkan seks di luar pernikahan, tapi lebih dari itu mencegah umat melakukan perbuatan yang bisa mengantarkan pada perzinahan. Dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual, sejak awal Islam telah mengharamkan bentuk kekerasan dan penindasan pada umat manusia, termasuk tindakan kejahatan seksual. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 33 yang artinya, "Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi." Dalam kasus pemerkosaan, Islam akan memberlakukan iqab atau sanksi bagi pelaku sesuai dengan syariat. Jika pelakunya belum menikah atau ghairu muhsan akan dicambuk 100 kali, dan jika pelakunya telah menikah atau muhsan akan dirajam sampai mati. Sesuai dengan firman Allah di surat An-Nur ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan laki-laki yang berzina, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Adapun untuk korban perkosaan akan beda halnya. Dia terbebas dari hukuman sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan yang tanpa sengaja dan kesalahan karena lupa dari umatku, serta kesalahan yang terpaksa dilakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Kejahatan seksual lain seperti meraba, ujaran kata-kata jorok, merayu dan lainnya akan dihukum berupa takzir yang akan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Sedangkan orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan namun tidak sampai melakukannya, maka akan diberikan sanksi 3 tahun penjara ditambah hukuman cambuk dan pengasingan. Hukuman akan dimaksimalkan
Dimaksimalkan jika korbannya adalah orang yang di bawah penguasaannya seperti pegawai atau pembantu perempuan, sebagaimana disampaikan oleh Abdurrahman Al-Maliki dalam kitab Nizamul Uqubat fil Islam halaman 93. Begitulah ketegasan sanksi hukum dalam Islam. Dengan ketegasan sanksi tersebut akan berfungsi sebagai zawajir dan jawabir atau penghapus dosa. Pencegahan timbulnya kejahatan seksual juga diatur sebagai upaya preventif. Pintu-pintu kemaksiatan ditutup rapat. Adanya kewajiban laki-laki dan perempuan menjaga pandangan serta menutup aurat dengan sempurna. Adanya larangan makan dan minum zat yang memabukkan seperti ganja dan khamr adalah upaya agar akal terjaga, karena zat ini dianggap sebagai penyebab datangnya kemaksiatan selanjutnya. Islam juga melarang khalwat, berdua-duaan serta ikhtilat bercampur baur laki-laki dan perempuan, kecuali dalam hal pendidikan, jual beli, dan kesehatan. Dalam Islam, negara juga akan mengontrol ketat media massa. Tidak boleh ada tontonan dan sajian acara yang menampilkan terbukanya aurat dan LGBT. Masya Allah, begitu sempurna Islam mengatur permasalahan ini, sehingga tidak tersisa kecuali kehidupan yang aman dan sejahtera. Aturan Islam yang komplit ini hanya bisa diterapkan dalam negara yang menerapkan Islam kafah, yakni khilafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.